Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisha Marandiri. Saya dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila Orde Lama. Pancasila Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna di dalamnya dan terkenal menyimpang. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terjadi karena lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakannya. Puncak dari pertentangan yaitu munculnya gerakan 30 September atau G30S PKI. Mengingat keadaan yang semakin memburuk, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan agar pemerintahan tertib kembali. Lahirnya Super Semar merupakan awal dari Orde Baru. B. Pancasila Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini bisa dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Di era Orde Baru, kestabilan dan pembangunan terjadi karena tidak lepas dari adanya Pancasila. Pancasila diagungkan, Pancasila juga gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang itu sebagai sesuatu yang mengganjal. Pada era Orde Baru sebagai era Pancasila, Soeharto mengatakan Pancasila sebagai tuntunan sosial atau tuntunan hidup, menjadi sumber tata tertib sosial, serta merupakan sumber tata tertib hukum negara. Tepat dikatakan, tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia pada saat itu atau dalam era Orde Baru ini. Selanjutnya, yang ketiga, Pancasila dalam era reformasi. Memahami peran Pancasila era reformasi merupakan tuntunan agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan memiliki sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 3 tahapan perkembangan Pancasila, yaitu yang pertama, ada tahapan politis mulai tahun 1945 sampai 1968. Yang kedua, tahap pembangunan ekonomi dari tahun 1969 sampai 1994. Dan yang ketiga, tahap memposisikan ulang Pancasila pada tahun 1995 sampai tahun 2020. Di era ini, Pancasila tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menuntun masyarakat, dan Pancasila tidak populer seperti dahulu. Sebab utama karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan otoriter. Sekian penyampaian ataupun penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.